Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Abah Al-Habib Mustafa Ba'abud, panjenenganipun Al-Habib Syekh bin Abah Mustafa Ba'abud, panjenenganipun Al-Habib Nazif bin Abdullah Segaf, saha para kiai, panjenenganipun Ki Haji Ain Ahdian Syam, panjenenganipun Kiai Syekhul Islam, ugi sedaya hadirin ingkang minulya, monggo kita sareng-sareng merasakan meneruskan pembahasan selanjutnya yang kemarin sudah dibahas mengenai adab masuk kamar mandi, sudah selesai babnya. Sekarang menginjak ke bab baru, inggih punika babu adabil wudu, bab yang menerangkan tentang tata krama atau adab-adab ketika wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu adabil wudu utawi ubah nerangake kira-kira tata kramane wudu. Bab yang menjelaskan tentang tata krama wudu. Fa idza faragta, mongko ing dalem nalikane wis rampung sira minal istinja, saking istinja utawa peper, fala atuk, mongko aja ninggal sira aswa ing siwak. Dipun terangaken dening Al-Imam Al-Ghazali, ketika selesai kula panjenengan melakukan istinja atau peper, niku adabnya disunahkan untuk tetap melakukan siwak atau siwak. Karena kenapa? Fa innahu midharatun lil fam. Fa innahu perlu satu menit siwak itu midharatun alakan cekake lil fam maring mulut. Wa madharatun lan kang nindakake rabbi maring pangeran. Wa muslihatun lan kang nundukake syaitan maring syaitan. Dados siwak punika merupakan kesunahan yang disunahkan kepada kita umat Islam di semua kondisi, di semua kondisi. Jadi kesunahan siwak itu berlaku di semua kondisi. Karena pancen siwak ini adalah sesuatu hal yang dicintai atau bahkan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan didahulukan di pembahasan yang belakangnya hadis mengenai Nabi Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kok lamun toh siwak ini tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan mereka untuk melakukan siwak. Di dalam riwayat lain bahkan Kanjeng Nabi itu menjelang wafatnya beliau itu masih sempat untuk siwak, saking cintanya kepada siwak. Terus siwak ini di dalam semua kondisi itu disunahkan. Hukum asalnya itu bahkan saking pentingnya siwak ini, wonten sebagian ulama, harus sebagian kecil ulama bahkan mewajibkan untuk melakukan siwak atau siwakan ketika sholat. Niku wonten pendapat yang menjelaskan bahwasanya siwak itu wajib tidak boleh sholat. Dia menika pendapatnya Imam Dawud Ad-Dhahiri kali Imam Ishaq bin Rahman. Tapi niku pendapat yang namanya sebagian ini. Tapi pendapat yang masyhur itu hukumnya
Di sini saya akan menunjukkan betapa pentingnya atau betapa ditekankannya adalah untuk melakukan sifat. Nah, alasan di sini manfaat dari siwak itu apa? Yang pertama mithalatun lil fam atau makhalatun lisan. Jadi siwak itu merupakan alat untuk membersihkan mulut. Wa madhatun lil rabbi. Dan siwak itu merupakan perkara yang menyebabkan keridhoannya Gusti Allah. Karena secara tidak langsung dan secara langsung kita ini ketika melakukan siwak, otomatis kita ini melakukan perintah Gusti Allah. Wa musnatun li syaitan. Dan siwak ini adalah hal yang paling dibenci oleh syaitan. Karena syaitan itu paling benci melihat umat yang dengan Muhammad SAW melaksanakan perintah Gusti Allah. Lah, apakah kemudian pertanyaannya, siwak ini apakah harus menggunakan kayu siwak? Beres, siwak itu paling utama atau paling baik itu menggunakan alat yang terbuat atau kayu yang terbuat dari kayu arok. Kayu itu bahan yang terbaik menurut para ulama. Karena kayu arok itu wangi, kemudian bisa membersihkan gigi, mulut, dan bahannya juga tidak melukai mulut. Jadi nek panjenengan siwakan terus ingin mendapatkan kesempurnaan sunnah dari siwakan, dengan saat ini siwakan juga mencari siwak yang terbuat dari kayu arok. Lah, apakah harus menggunakan kayu arok? Misalkan kalau panjenengan sudah punya siwak tapi tidak pas ketinggalan di rumah atau tidak terbawa ataupun jatuh hilang. Jawabannya tidak. Ada hal-hal yang bisa menggantikan siwak, dan ketika kita menggunakan hal-hal yang menggantikan siwak ini tidak menghilangkan kesunahan kita untuk melakukan siwak. Lah, pengganti dari siwak itu apa? Pengganti dari siwak ini apa? Kayu siwak. Siwak itu, siwakan itu bisa menggunakan sesuatu yang lain yang sifatnya itu sama dengan siwak kayu arok ini. Yang pertama, yang terpenting adalah perkara itu bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Yang kedua, bisa menghilangkan bau yang ada di mulut. Dan ini pulau lainnya. Jadi ada beberapa waktu atau saat-saat yang lebih disunahkan lagi, ditekankan kesunahannya untuk melakukan atau memakai siwak. Yang pertama adalah ketika sholat, yang kedua adalah ketika wudhu, yang ketiga ketika membaca Al-Quran, yang keempat itu ketika bangun tidur, yang kelima itu ketika bau mulut ini sudah berubah menjadi tidak sedap, menjadi tidak sedap. Lah, perubahan bau mulut ini itu ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya yang pertama itu adalah tarkul akli wa syurbi. Jadi tidak makan dan tidak. Jadi panjenengan itu orang makan ya orang ngombe itu nggih ambune mulut, bau mulut itu malah menjadi tidak enak. Makanya kalau panjenengan itu pas poso jenengan cobi jenengan nek pas poso terus sore-sore apa-apa jenengan ambune mesti aman. Karena niku sing diterangkan dan kitab itu salah satu penyebab berubahnya bau mulut itu tarkul akibat. Yang kedua niku tulus sukut. Jadi suwe menang. Jadi wong itu nek kesuwen menang itu biasanya abate nggih paling mampu. Jadi nek jenengan baca berita kok mau menang itu hati-hati. Sekali membuka mulut itu langsung nyembur. Nomor 3 niku kasratul kalam. Jadi kakean banyak bicara. Orang itu nek gawe cerita sampai diten
kumpuli baru 15 menit kemudian muncul bau yang tidak, atau yang terakhir yang menyebabkan bau mulut itu berubah itu adalah memakan makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, misalkan makan ikan yang amis dan lain sebagainya. Nah, ketika perubahan bau ini terjadi, maka disitulah kesunahan siwak itu lebih diutamakan. Jadi kita bisa menggunakan siwak itu menggunakan kayu arok atau penggantinya yang sifatnya itu sama seperti kayu arok, yaitu suci, tentunya harus suci, dan kedua itu bisa menghilangkan kotoran. Artinya bisa menghilangkan kotoran itu apa? Kayu atau perkara yang menjadi pengganti dari siwak kayu arok tadi itu harus perkara yang agak kasar, jangan yang halus, jangan yang halus. Kalau kasar nanti bisa mengeluarkan kotoran, tapi jangan terlalu kasar, nanti bisa melukai mulut. Kemudian yang kedua juga bisa mengubah bau yang ada di mulut. Jadi perkara sing wangi, sikat gigi ketika panjenengan niati untuk siwak itu panjenengan diangsal kesunahan siwak, akan tetapi tidak mendapatkan akmal sunnah atau kesempurnaan sunnah. Jadi panjenengan saumpami sikatan itu dengan niati siwak niku nggih angsal pahalane kesunahan siwak. Masya tidak memperoleh kesempurnaan sunnah siwak. Sempurna gitu dalam kayu pun. Lajeng wa sholatun utawi sholat disiwakin kelawan siwak iku afdhalul utama min sab'ina tinimbang saking 70 apane sholate bila siwakin kelawan tanpa siwak. Bahkan Imam Ghazali di sini mencantumkan bahwasanya satu sholat yang sebelumnya atau di dalamnya itu sebelum sholat itu siwakan dulu, ya, niku lebih utama daripada 70 sholat tapi tidak siwakan. Satu sholat tapi siwakan lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwakan. Akan tetapi panjenengan ampun salah paham. Oh berarti nek cara sholat dhewe gawe siwak itu kan dikumpul, sholat jamaah itu diribut, pahalanya diribut jajan. Jadi mending sholat dewi tapi siwakan, boten derajat pahala dari 70 nilai pahalanya siwak, sholat dengan siwak dengan pahalanya sholat jamaah itu beda kelas. Di nomor marokil ubudian itu dipenjelasan di anak darajatan wahidatan minal jamaah qad tu'adilu kasiran min sab'ina raka'atan bismillah. Jadi satu derajat pahalanya sholat jamaah, satu derajat loh, belum 27 niku lebih besar daripada 70 ganjaran dari orang yang sholat kemudian sebelumnya siwak. Jadi jangan salah paham. Artinya tetap sholat jamaah itu lebih banyak pahalanya, apalagi pada sholat jamaah dan sebelumnya menggunakan siwak. Walau yang diriwayatkan Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawu Abi Hurairah, qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa indahu laula an asyqa ila akhirih. Maknane laula an asyqa lamun ora ana utawi yen to ngabutake ingsun ala umati ing atase umat ingsun la amal mongko yakti perintah sapa ingsun ing umati bisiwa kelawan siwa fi kulli sholatin ing dalam saben-saben salat. Jadi kalau kasih kalau sifat ini tidak memberatkan umatku, maka niscaya dari dulu sudah aku perintahkan atau aku wajibkan mereka untuk bersiwak.
fi kulli shalah, di dalam setiap sholat. Wa an dan riwayat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab umiltu den perintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta fasitu sehingga kuwatir ingsun ayu kala yen to den wasipake apa siwak alaiya ingsun sampai kanjeng Nabi jawab aku kuwi diperintah Gusti Allah untuk bersiwak sampai-sampai saya khawatir bahwasanya nanti siwak itu akan diwajibkan untuk umatku. Jadi saking pentingnya kita untuk bersiwak. Nah, cara bersiwak itu kalau memegangnya ibu jari dan jari kelingking itu berada di bawah ibu. Kemudian 3 jari lainnya itu berada di atas, dipegang dengan tangan. Pertama digerakkan atau dijalankan dari tengah ke kanan atas, kemudian ke bawah, kanan bawah, kemudian ke kiri atas, kemudian ke kiri bawah, kemudian kembali lagi ke tengah. Jadi membentuk angka 8 dimulai dari tengah. Itu. Sumajlis nuli buat sirah wudu ikrono wudu mustaqbilal kiblat hale pada kiblat ala maudhi yang atas panggonan mutafin kang dukur apa maudhi. Terus ada wudu selanjutnya yaitu duduk ketika melakukan wudu dan menghadap kiblat dan duduknya di tempat yang tinggi. Jadi bukan duduk di atas tempat yang tinggi. Tujuannya mengkokai rayusi baga grapun atau supaya orang mengenali siro apa sasu citraan baru agar kita itu tidak terkena citraan air karena ditakutkan nanti ada najisnya. Wonten kemauan yang kalau aturaken kita lampunipun kula nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib, para sadat, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Habib Syekh bin Habib Mustafa Al-Habib Al-Habib Nadif bin Al-Habib Abdillah As-Sekar, para kiai, takmir masjid Nahdlatul Ulama ingkang rawuh wonten ing dalu punika, Kiai Syekhul Islam, para asatidz, wabil khusus Ustaz Salam Robi ingkang memiliki mawon membacakan kitab Bidayatul Hidayah. Mugi-mugi sedaya habaib, sedaya masyayikh, sedaya rawuh ingkang rawuh wonten masjid menika dening Allah Subhanahu wa taala dipun paring sehat walafiat, dipun paring kathah dening Allah Subhanahu wa taala rahmatipun sehingga sedaya kita dipun kabilaken Allah Subhanahu wa taala saged istiqamah berkan dados kawulipun Allahumma rasul
minangkani wakil saking sedaya udat, sedaya pejuang, sedaya pendherek ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh dhateng sedaya habaib, sedaya masyayikh, khusus Habib Syekh Abdul Mustafa Pak Abdul Iwan Abdul Latif dipun sekecaken anggenipun derek kegiatan menika ngantos dugi paripurnanipun acara mangke. Kapinggalipun matur suwun sanget dhateng para habaib, dhateng para masyayikh utamanipun Habib Syekh ingkang telu menika rawuh wonten majelis wonten Jasatul Husnain Anwar Sholihin Kabupaten Ponorogo. Mugi-mugi panjenenganipun harus sedaya habaib inna Allah subhanahu wa ta'ala dipun jagi zahir batinah, dipun kabilaken sedayapun sehingga tetap saged berada di tengah-tengah kita, memberikan yang terbaik untuk hidup kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ugi matur suwun sanget dhateng taklim masjid Nahdlatul Ulama melalui Ustaz Syekhul Islam ingkang sampun maringi wekdal dumateng kegiatan menika saking kanca-kanca udah berjuang boten saged membalas kesayangan para amir, namun saged berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kesayangan punika dipun tawfiki Allah terus amal saleh. Allahumma amin. Mugi matur suwun sanget dhateng sedulur pihak ingkang bantu mulai saenipun dhateng punika, mulai saking donatur, para pejuang, para simpatisan, para muhibbin lan sedaya ingkang boten saged dipun sebaraken setunggal bagus setunggal tanpa mengurangi raos hormat dhateng sedaya pihak. Estu sedaya ingkang derek-derek menika dari jajaran udah berjuang namun saged ngaturaken matur suwun dhateng kontribusinya sumbangsipun napa kemawon, mulai dari hal-hal yang sifatnya materi sampai hal-hal yang sifatnya bukan materi. Mugi-mugi sedaya hikmah panjenengan dipun tawfiki Allah dados amal saleh ingkang manfaati barokah kagem panjenengan sedaya, kagem keluarga panjenengan lan kagem putra wayah panjenengan dugi akhir zaman mati. Ingkang terakhir para sedaya alhamdulillah dalu malam Jumat kaya menika minangka malam Jumat pertama tahun 2025. Kita bisa mengawali di bulan pertama ini, di tahun pertama ini dengan kegiatan yang baik hingga kelesat menikah dakwah dan Rajab, salah satunya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus bertahan sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita diberi istiqomah agar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lumantar menderek kegiatan dalam menika, kegiatan ingkang dipun rawuhi dening para habaib, para masyayikh, para asatidz, para kiai. Mugi-mugi estu boten manfaat kagem kita sedaya.
Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kelakaraken matur suwun lan nyuwun agung pangapunten ahlul kalam wal afu minkum. Allahu musta'an ala tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bapak dengan mau mendengarkan dari kajian kita pada sore ini. Sambungan dari persampaian dari kajian pun Yai Haji Ayyub biasa dan sekaligus motivasi dan Bapak dengan mungkin itu saya menyemangati kalau panjenengan untuk menghadapi bulan yang mulia ini warahmatullahi wabarakatuh, sehingga betul-betul menikah pada bulan yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga nantinya berkait dengan Sya'ban sampai ke bawah dengan sampai bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita satu lihat menikah ada beberapa fasilitas yang diberikan. Di antaranya adalah fasilitas untuk kita memberikan titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Allah Ta'ala agar supaya hal itu menjadi pemberian yang kenikmatannya mengabadi. Terlebih ketika dilakukan di dalam bulan yang mulia. Ini bulan Rajab di antara dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab, bulan Allah panjenengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang saleh, di antaranya adalah dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diperdayakan datang kitab Tasbihul Fuad Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau itu ceritakan bahwa dahulu orang-orang ini karena sabiqun, para pendahulu kaum bapak jenengan, para salaf kaum bapak jenengan, idza akbar al-ashhurul hurum, ketika bulan-bulan haram itu datang, khususan syahrul Rajab, terkhususnya ketika datang bulan Rajab, sikap-sikap mereka itu betul-betul menunjukkan keimanan. Yafrahuna wa yata'ahaduna bis-shadaqah. Mereka bergembira menyambut datangnya bulan-bulan itu. Dan mereka siap-siap mempersiapkan betul-betul dengan bersedekah, wa fi'lil khairat, dan mempersiapkan dengan amal-amal kebaikan. Karena memang di antaranya selain keumuman dari keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, ini ada apa? Ini sudah mengatakan man tasaddaqa fi Rajab, barang siapa yang bersedekah di dalam bulan Rajab, ba'adahu Allahu minan nari kabidari ghurabil qarafatan wa mata hari. Orang itu
ketika dia itu bersedekah, terutama di dalam bulan Rajab. Nah, bersedekah di dalam bulan Rajab. Jadi tadi kita panggilnya dari bulan Rajab ya. Ikuti pendarangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab sedekah yang dilakukan oleh orang tersebut. La'anahullah, Allah menjauhkan orang tersebut minan nari, dari sengatan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Kami kendali seperti ukuran atau sejauh burung gagak yang dia itu farhan, dia melepaskan sayapnya terbang tinggi melalang, mulai saking piye, mulai saking ini masih muda, tidak berhenti dia melepaskan sayapnya sampai dia mati tua. Maka kira-kira berapa ratus ribu kilo jarak yang ditempuh oleh burung gagak itu. Apalagi burung gagak itu akan terkenal berumur panjang. Maka sejauh itulah kalau panjenengan yang diterima sedekahnya dalam bulan Rajab akan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Ditambah lagi, kalau panjenengan melaksanakan kebaikan itu di dalam hari atau malam yang lebih mulia, yang para fuqaha mereka sepakat bahwa ketika di dalam hari-hari yang mulia, maka nilai amal itu tidak sama dengan hari-hari yang biasa. Waqad nasal fuqaha, telah memberikan nas itu para ulama, para fuqaha ala annahu yustahab ayyataharra sadaqah fil azminatil fadilah, memperhatikan, menjaga betul-betul kalau panjenengan ketika bersedekah di dalam hari-hari yang mulia, di dalam waktu-waktu yang mulia. Contohnya apa? Kalau Jumat koyok ini Jumat, malam Jumat, penghitungan Jumat ini mulai dihitung dari maghrib. Wa syahri Ramadan, ini bulan suci Ramadan. Wa lailatin sawa, wa lailatin maulid, ini malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumil itsnain, ini dosen yang digunakan amal-amal kalau panjenengan. Wa al-ashhurul hurum, dan juga dalam bulan-bulan yang Dawe itu berkata, kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qadran muhtaromin nakawula panjenengan muliaken para habaib, para kiai, para masyayikh, khususipun guru kita sami Habibana Syekh bin Mustafa Ba'bud, ugi Kiai Ayub, ugi Gus Salman, ugi Takmir Masjid NU ingkang kawula hormati, lan sedanten pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para hadirin hadirat. Monggo sareng-sareng kula panjenengan iki donga dhateng Allah Subhanahu wa taala keraten ing dalu punika, dalu ingkang diistimewakan oleh Allah taala sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Syekh Mustafa Ba'bud. Di bulan Rajab, Lailatul Jum'ah, di malam Jumat, pun istimewa sangat. Plus saat ini wonten kita sedang iku diparingi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa beribadah di tempat yang mulia, masjid, di acara yang mulia, mengingatkan Nabi Muhammad, dzikir dan lain-lain. Di malam yang mulia 10 Rajab. Pak, Bu, dalam 1 tahun ini wonten 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran itu Gusti Allah jawab, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, termasuk bulan ini. Dan biasanya setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ing dalam tanggal 10 itu istimewa. Terus kula dengan saat ini ikutan 10 Rajab itu istimewa sangat. Dzulqa'dah 10 istimewa, Dzulhijjah 10 istimewa, Muharram 10 istimewa, Rajab 10 ini diciptakannya nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Menawi jasa Kanjeng Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Tapi menawi nur ikuti 10 Rajab. Hanya ulama mengatakan seperti itu. Nah, kita berdoa setiap apapun dengan wasilah, setiap apapun yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mulia. Nggih, dan sepung ini setiap apa kemawon sing wonten sangkut paute kali Kanjeng Nabi Muhammad pasti mulia. Mudah-mudahan kita di malam yang mulia ini dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala penyakit yang ada di dalam hati ini dilunturkan oleh Allah. Asa, iri, dengki, bakhil, menggunjing, menggibah, merendahkan orang lain dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah 10 Rajab. Allahumma Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kula boten ganggu nanti ini bisa sing jauh ajane kula namung sedika jauh mawon. Masyaallah. Antun Imam Malik gurune Imam Syafi'i itu gawean man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassah. Sinten kemawon ya sing sinau fikih mau tapi boten purun sinau
panjenengan betul siwak atau serupune siwak kok. Ojo serupune lah gak apik. Sallallahu alaihi wasallam. Siwak itu ada cobone itu Pak. Allah pun saestu berat. Kadang nek betul istiqomah nang kicap. Godane siwak itu sering kicap. Nggih, godane siwak itu sering kicap. Ini asli. Makanya beberapa ulama ini wonten sing membahas itu dijahit sampean. Paling benar itu dijahit. Karena ini sesuatu yang sangat berbeda dengan setan. Tidak mau setan itu melihat Anda kita semua ini mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Aswa mau terlewat dengan ini mau sepele itu gadosnya Gusti Allah itu bagaimana? Sepele. Tapi ini membuat Allah Subhanahu wa taala itu kalau yang ini pamer. Bunjenengan sekarang yang pamer kalau kata Gusti nikmat semua. Kerana yang cinta itu wonten tuntutan. Resiko panjenengan cinta dari Kanjeng Nabi Muhammad itu wonten tuntutan. Dengan cinta mawon tapi boten ngikuti kalian Kanjeng Nabi Muhammad imal su. Napa? Palsu. Cinta palsu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tuntutanku ittiba'i. Menaruh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ikuti jalur Kanjeng Nabi Muhammad, sunai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau cuma menaruh cinta tapi tidak mau mengikuti, ya repot. Mudah-mudahan kalau panjenengan diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala ringan untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Imam Malik dan Imam Syafi'i wau dawuh sinten kemawon tiyang sing seneng sinau fikih tapi boten purun sinau tasawuf, ndak mau sinau tasawuf boten. Dadine tiyang fasik karepe dhewe. Karepe dhewe. Mangke hukum-hukum iki dipadoske sing weco-weco. Tinggalan hak wis buah kan kok. Mangke hukum halal iso dibolak-balik. Apa nek dikepit dhuwit sak keplok aku goleke hukum sing ngeringankan saya. Oke, tak golek. Iki nek wong sinau fikih mawon tapi boten purun sinau tasawuf dadi memang fasik. Iki sing dawuh menarik sangat kok. Wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazanda. Tapi menawi sinaune first apa sinaune niku tasawuf mawon boten purun piyambake niku sinau fikih boten purun faqad tazanda. Mongko tiyang niku dados zindik. Zindik iki kudu bali karo dhewe. Gak ngerti syariat, ngaku-ngaku makrifat, wis ngerti Gusti Allah ini kayak gini. Ditakoni rukun salat nonton kita, terus. Sing bakal rukun apa mawon ora dong. Wis makrifat. Aku wis gak butuh syariat, gak butuh tolek dan nenek. Aku wis makrifat. Mau jadi zindik. Senengane tasawuf mawon tapi boten purun ngaos fikih. Wa man tapi sing nomor 3 niki Imam Malik dawuh sinten kemawon tiyang sing purun sinau fikih nggih sinau tasawuf. Nah ini baru jempol. Baru apa? Istimewa jempol. Alhamdulillah kalau panjenengan dalem niku nggih fikih nggih tasawuf. Mudah-mudahan kita betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan anak putune kula panjenengan boten diharamke fikih kali tasawuf dari Allah Subhanahu wa taala. Anak putune kawula panjenengan didadoske tiyang-tiyang sing ahli fikih sing ahli tasawuf. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma kita wujudkan atur iki langsung buka kitab napa naminipun risalah
sistem kemauan yang sing ibadah dari Allah, nyembah dari Allah, ngamal, bighairi ilmi, tanpa ilmu, tidak mau dia cari ilmu, supaya kalau ibadah, habis itu ilmu wis gak ada ilmu fikih, wala tasawuf, lomba, supaya kalau ibadah, sholat ya sholat, mau Quran ya mau Quran, poso ya poso. Monggo niki kata rusae dawuh Imam Haddad kata dorore kata rusae tenggalan kitab Sofatul Zubat Ibn Ruslan kok nulis sairipun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal wa kullu man sinten kelawan bi ghairi ilmin tanpa ilmu ya'malu yang baik amal amaluhu mongko amale itu wau mardudatun tertolak la tuqbal boten mungkin ditampi datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kali contoh sing enak gampang. Salat itu saya mau boten. Kurang kok salat itu saya mau boten. Tapi nek salat panjenengan salat sunnah sakdonipun salat asar atau salat subuh hukumnya no? Boten asal. Lho padahal jenengan ibadah salat. Nggih, salat yo dikanjengke yo yo sujud yo madhep kiblat yo wudu. Kan gambaran ini nek digambar supaya kita sholat ibadah. Tapi jenengan boten damel ilmu, ndak tahu ilmunya. Mongko boten mungkin ditolak mardudatun la tuqbal, bahkan asal dosa. Bahkan mendapatkan dosa. Kenapa? Enggak ilmu. Boten damel ilmu. Pun rojak-rojak ini kata sing poso. Poso niku sae apa sae? Sae. Tiyang sing siang boten kula napa kemawon niku sae, poso niku sae. Tapi nek panjenengan posone pas dina Idul Fitri ta, Idul Adha, pripun? Kenapa? Jadi tidak boleh kita laksanakan. Inilah ilmu. Niki ilmu niki pados ilmu niki. Jenengan kula niki saged ngertosi sing halal, pundi sing haram, pundi sing sae, pundi sing awon pun pundi. Mas Quran saya mboten. Mas Quran saya mboten. Tapi nek mau sing dalam keadaan junub. Dalam keadaan nek sing putri. Angsal pahala. Dapat dosa. Dapat laknat. Alhamdulillah. Maka pentingnya ilmu kalau panjenengan rawuh dalam majelis ini panjenengan bisa tahu al-halal bayyin wal haram bayyin, jelas kurang sing halal di yang haram pundi. Nah, mudah-mudahan kalau panjenengan dari sini yang kasih ahli ilmu tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan anak-anak kita kelak juga menjadikan anak-anak yang ahli ilmu, anak-anak yang bisa berbakti kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul seperti mawon ini insyaallah sekali. Tapi jelas sing wae mudah-mudahan jenengan amalke dengan kelake sampai ke saudara ibu panjenengan, tanggung ibu panjenengan ilmu nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihamdi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di malam yang sungguh mulia ini Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan, takdirkan kami duduk di sini, maka takdirkan pula kami hidup bersama Nabi Muhammad di surga, ya Allah, bersama keluarga kami, ya Allah, bersama orang tua kami, ya Allah, bersama guru-guru kami, ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqqi rabbika rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apunten menawi karan mugi panjenengan pengunjung wabillahi